wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, saya atas nama Indah Rafi Utami. Saya berasal dari SD Negeri 4 Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Brimo, Kabupaten Banyuwangi. Sebelah saya. Dan saya Muhammad Tino Pambudi dari SD Negeri 2 Kemendung, Kecamatan Muncak, Kabupaten Banyuwangi. Berikutnya adalah saya dari SDN 1 Ringin Putih, saya Lailatul Fitriah. Ya, di sini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik untuk penyelesaian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum, selamat siang Bu Laila. Waalaikumsalam Bu, siang juga Bu Endah. Bagaimana kabar Bu Laila hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, soalnya terpancar dari wajahnya yang sepertinya bahagia ya Bu ya. Iya ini Bu, semangatnya pokoknya hari Iya, ini. alhamdulillah. Oh ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah Bu siap. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Ino Pambudi. Perasaannya gimana? Maksudnya deg-degan kah? Nervous kah? Iya, ada perasaan khawatir karena nantinya saya takut bahwa coaching ini tidak bisa menggali solusi atas permasalahannya Bu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Iya, berhubung saya juga kan bertugas sebagai observer ya Bu untuk hari ini bagi coachingnya Ibu dengan Pak Ino Pambudi. Ya, Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Laila. Yang pertama Bu, praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Sudah puaskah atau belum? kemarin ya Bu, Iya. saya ini merasakan nervous, deg-degan Bu, karena masih belum terbiasa ya Bu melaksanakan coaching tadi. Oh iya. Hmm, Untuk praktek coaching yang kemarin kan sudah nervous nih, Iya. baik. Karena mungkin belum terbiasa ya, nggak apa-apa Bu. Namanya juga kita juga sama-sama belajar. Karena memang menjadi coach itu bukan sesuatu yang mudah mungkin juga ya Bu. Karena belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah terbiasa, juga Ibu kayak seperti akan mudah. Oh ya Bu, semoga untuk kegiatan hari ini lancar ya Bu ya. Amin Bu, semoga kegiatan hari ini lancar. Iya. Sebenarnya Bu, saya ini juga khawatir ya Bu, apalagi karena kegiatan di tahun pelajaran baru ini banyak sekali yang perlu saya kerjakan, entah itu MPLS, kemudian saya perlu mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak, dan Iya. jadi hal itu membuat fokus saya terpecah Bu. Karena sebagai guru ya kita kayak gitu. Iya. Baik Bu. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kita ada 3 kompetensi yang harus kita penuhi ya Bu ya. Yang pertama prinsip atau kehadiran penuh. Ibu sebagai coach berarti kan harus siap lah secara waktu, secara mental, secara batinnya juga pun harus siap untuk coaching ini. Kemudian untuk mendengarkan secara aktif karena Ibu nantinya akan menjadi coach, berarti mendengarkan secara aktifnya pun harus harus pas lah. Dan kemudian untuk pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu juga harus Ibu gali sebagai coach kepada coachingnya nantinya. Nah bagi Bu Laila kira-kira nih gitu kan, apa sih Ibu bagian mana yang ngerasa kayak Bu kok saya kayak rasa belum di sini gitu, kira-kira Ibu belum yakin gimana? Iya nih Bu, kalau saya ini lebih di bagian present Bu, yang saya masih belum yakin. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Oh gitu, jadi wajar lah Bu, namanya juga apa ya, kita sebagai coach, saya juga pernah dulu mengalaminya.
memang hal tersebut mungkin sedikit mengganggu dan khawatir kita sebagai coach. Baik, jadi Ibu merasa sepertinya paling agak susah agak berat di present ya atau kehadiran penuh ya, yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu, jadi saya masih perlu untuk belajar lagi tentang presence ini Bu. Oh iya. Terakhir Bu, nih apa sih yang Ibu inginkan dari coaching Ibu hari ini? Dari kegiatan coaching hari ini Bu, Iya. saya ini berharap bahwa coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya, dari solusi-solusi yang coach hadirkan Bu melalui pertanyaan yang saya sampaikan. Ya. Baik Bu, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer, saya juga akan mengamati bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan coaching hari ini bersama coach Ibu ya, Bapak Infam Budi tadi ya. Iya Bu, betul. Apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita yang memang alurnya seperti ini misalnya, dan tentunya untuk bagian presence-nya nanti apakah Ibu menjadi sudah terbiasa atau belum, menurun atau justru semakin meningkat dibandingkan dengan kegiatan coaching kemarin yang Ibu lakukan, karena tadi kekhawatiran Ibu di situ ya Bu ya. Iya. Iya Bu, semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar. Mohon doanya ya Bu. Iya, kita sama-sama belajar, terus sama-sama mengembangkan diri, karena memang ya sebagai coach itu saya juga pernah merasakan akhirnya kita harus bisa mengembangkan diri kita baik agar potensi dari coach kita yang akan kita coaching nanti menjadi keluar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, semangat ya Bu, semangat. Semangat Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih banyak atas arahannya dari Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kira-kira kabarnya Pak Ino? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik ya. Tapi ada sedikit permasalahan mungkin ya. Jadi jika Bella mendengarkan undang-undang yang saya sampaikan, apakah Bella berkenan kira-kira seperti itu? Oh boleh Pak. Pantes ya. Tadi saya perhatikan waktu pertama kali bertemu dengan Bapak, kelihatan sorot matanya itu kelihatan murung dan tidak bersemangat. Iya, seperti Boleh itu. Bapak boleh bercerita apapun. Jadi ini Bu, pada tahun ini tahun ajaran 2024 2025 itu saya itu ditugasi sebagai wali kelas kelas 5. Kemudian saya itu melihat beberapa anak itu kok kayaknya sering membuang sampah di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ketika dia itu makan di kelas atau makan di lingkungan itu sering meninggalkan sampah. Kok saya kira mereka itu kurang mencintai lingkungan. Nah, jadi murid-murid di kelas Bapak ini kurang memiliki rasa peduli dengan lingkungannya ya Pak? Iya, benar sekali. Padahal saya itu ingin ya, mereka itu memiliki kebiasaan untuk cinta lingkungan dan membuang sampah itu ketika makan selesai gitu ya, sampahnya diambil atau dibuang di tempat sampah. Kepingin saya seperti itu. Oh, iya. Nah kira-kira Bapak dari percakapan kita kali ini apa sih yang menjadi tujuan akhir yang Bapak harapkan? Pastinya dari percakapan ini saya bisa mencari atau mendapatkan solusi ya Bu, dari permasalahan yang dihadapi yang sekarang ini menjadikan pikiran ya dari saya. Jadi dari pekerjaan ini saya berharap ada solusinya. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Nah coba sekarang saya ingin mendengarkan cerita Bapak secara rinci nih tentang murid-murid Bapak. Jadi begini Bu, di kelas saya itu banyak harus sebagian itu berperilaku yang kurang baik. Saya melihat mereka itu suka membuang sampah sembarangan, terkadang di halaman kelas, kadang juga membuang sampah di laci, sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian ada juga ketika piket itu
mungkin nggak di itu ya Bu, nggak dicikrak ya, di apa bahasanya di kita itu ya, ya seperti itulah. Jadi tidak membersihkannya itu tidak bersih, jadi kok kayaknya kelihatannya itu kurang enak dalam kegiatan pembelajaran. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira ya Pak, apa yang menjadi penyebab anak-anak ini berperilaku demikian Pak? Menurut saya itu Bu, anak-anak itu satu mungkin kurang kaitannya, kurang pemahaman kaitannya dampak yang ditimbulkan dari perilaku kita yang anak hari itu panjang juga ya, mungkin anak latihan lagi dalam meningkatkan disiplin. Mungkin di rumah ketika di sekolah kita diajari kedisiplinan, dia menjaga lingkungan, tapi ketika liburan anak itu mungkin banyak mainnya, sehingga ketika masuk ke sekolah dia masih membawa kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di rumah. Itu yang mungkin menjadi kendala ya Pak. Ya, Nah, menurut Pak Ino nih, apa harapan Bapak terhadap murid-murid ini? menurut saya itu seharusnya mereka bisa memiliki rasa tanggung jawab ya pastinya, kemudian rasa peduli terhadap lingkungan, kemudian mereka itu sudah kelas 5. Nantinya saya khawatir perilaku tersebut menjadi contoh buruk untuk adik kelasnya, di mana kelas 5 itu sebenarnya termasuk kelas tinggi ya Bu. Jadi harus memberikan contoh yang baik terhadap adik-adiknya seperti itu. Iya. Nah, jadi begitu ya perilaku murid ini. Kalau di rentang ini Pak, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10. Nah, posisi murid Bapak saat ini masuk di rentang berapa? Menurut saya kalau di rentang 1 sampai 10 itu kira-kira 6 ya. Karena banyak yang ditemukan perilaku negatif. Seperti itu. Masih butuh peningkatan lebih lanjut. Ya seperti itu. Nah, itu kan masih dari 1 sampai 10 bukannya masih sangat naik. Pasti ada peningkatan. Apa sih menurut Pak Ino langkah yang cocok, rencana solusi yang tepat untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah ini Pak? Mungkin yang pertama mengurangi. Jadi saya akan nantinya rencana saya itu akan menyelipkan pembelajaran kaitannya dengan dampak melalui video, dampak membuang sampah sembarangan itu seperti ini loh. Jadi mereka itu supaya tahu, supaya paham untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi kita perlu edukasi melalui video atau lainnya untuk meningkatkan pengetahuan. Iya Pak, jadi langkah yang tepat ya Pak. Rencana solusinya berupa memutarkan video supaya lebih konkret ya Pak dengan anak-anak tadi. Kira-kira nih Pak, apa sih rencana lain yang bisa Bapak terapkan? Karena tadi kalau memutarkan video itu kan hanya sebatas menerapkannya di kelas. Nah, supaya anak-anak itu bisa tidak hanya di kelas Bapak saja, tapi seluruh kelas ini bisa menerapkan cinta lingkungan ini dengan baik, sehingga semuanya itu terkena dampak positifnya. Kalau itu tadi mungkin solusinya ya Bu. Saya juga punya rencana kedepannya itu, karena ketika saya memiliki masalah seperti ini, saya melihat di lingkungan kelas lain juga rata-rata memiliki permasalahan yang sama. Jadi bukan hanya di kelas saya. Jadi nantinya itu saya akan melakukan supaya ada tindakan. Yang kebetulan karena kali ini kita juga berada di tahun pelajaran baru, mungkin kita bisa mengusulkan ada kegiatan P5 itu bisa diterapkan ke seluruh kelas masing-masing.
saya sangat setuju Pak dengan rencana yang Bapak ingin terapkan. Nah, kira-kira dari kegiatan P5 apa yang menjadi temanya Pak? Mungkin saya memfokuskan mengajak murid-murid itu menerapkan prinsip 3R ya. Jadi reduce, reuse, dan recycle ya. Kemudian dalam pengolahan sampah organik dan anorganik. Jadi mereka itu diajari untuk mengolah sampah juga dan lain sebagainya. Saya juga akan menyampaikan tujuan kegiatan ini agar siswa itu memahami dampak dari aktivitas membuang sampah baik jangka panjang maupun jangka terhadap kelangsungan kehidupan lingkungan. Nah, kira-kira nih dari rencana yang Bapak sampaikan kepada saya, kapan Bapak akan mulai laksanakan? Karena ini tahun ajaran baru ya Bu, mungkin sebenarnya kepengen saya secepatnya. Jadi mungkin bisa 1 minggu yang akan datang, mungkin saya akan merencanakan hal tersebut dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Pak sekali Pak ini rencana-rencana tersebut. Nah, kira-kira Pak komitmen yang seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Oke, yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas. Jadi bagaimana kelas itu bisa kondusif, anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar yang benar itu. Kemudian apabila ada anak yang melanggar, saya akan menggunakan praktik setika restitusi. Saya juga akan konsisten belajar update informasi dari sesama saya, kemudian berkolaborasi dan berbagai praktik baik dengan rekan sejawat. Baik Pak, semoga semua kegiatan yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Iya Pak. Bu, harapan saya seperti itu. Iya Pak, alhamdulillah akhirnya Bapak bisa menggali sendiri, menemukan sendiri solusinya. Semoga rencananya berjalan dengan baik dan nantinya jangan lupa kita saling sharing lagi ya Pak terkait perkembangannya. Iya Bu, saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Laila sudah mendengarkan keluh kesah unek-unek dari saya. Kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi saya sendiri. Kemudian dan harapan saya kepada anak-anak itu, anak-anak bisa melakukan kegiatan hal yang positif seperti menjaga lingkungan. Iya, baik Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Pak. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kegiatan praktik hari ini Bu. Ya Allah, Bu Lela berhasil ya. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Gimana tadi Bu? Deg-degan? Iya, deg-degan. Deg-degan ya. Iya. Bu Lela kan sudah melakukan praktek coaching nih dengan baik. Meskipun tadi rasa deg-degannya masih ada ya. Iya. Tadi ngerasa nggak sih takut gimana gitu, takut tidak sesuai alur atau gimana? Iya. Saya takut Bu, tak sesuai alur. Apalagi saya merasa sedang diawasi nih oleh Bu Endah. Tapi untungnya tadi saya bisa menepis kekhawatiran saya, ketakutan saya. Saya juga ingin loh membuktikan bahwa saya itu bisa di depan Bu Endah. Dan ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Ternyata saya juga menjadi observer coaching ibu ya dengan Mbak Ayu tadi. Saya juga mengerti, oh ternyata coachingnya Bu Laila itu sudah mengikuti alur Tirta yang ada. Tadi saya dengarkan coachingnya juga tujuan. Oh, Bu Laila ternyata pintar ya menggali, mengidentifikasi masalah yang ternyata Pak Inu simpan karena mungkin beliau merasa takut, mau cerita sama siapa kok takut ada yang saya gitu ya. Bu Laila bisa, kemudian juga Bu Laila juga bisa mengulik bagaimana rencana Pak Inu ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi dan bagaimana Pak Inu akhirnya menemukan solusinya dengan tanggung jawabnya. Bu Laila kok iya berhasil, padahal beliau saya lihat selama ini dia, saya juga sempat khawatir, cuman saya yakin sebenarnya Bu Laila dan Pak Inu sama-sama sebenarnya bisa, mungkin karena kegiatan belum terbiasa atau bagaimana, makanya Bu Laila merasa khawatir ya. Iya. Tadi menurut ibu nih dari yang sudah jalani,
indikator apa yang membuat Ibu merasa saya berhasil nih coaching hari ini? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi kali ini ya Bu, dari coaching yang telah saya laksanakan, ini bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Jadi coaching juga dapat menentukan strategi, langkah-langkah, rencana aksi yang akan dilakukan. Itu Bu. Baik Bu, jadi kan tadi untuk rencana aksinya akhirnya Pak Ibu menemukan ya dengan bantuan Ibu. Pak Ibu yang mungkin sampai merasa aduh dipikir sendiri, ibaratnya ini gimana gitu kan, kok nggak pecah-pecah nih masalah. Pak Ibu juga mungkin merasa terbebani lah sebagai Ibu yang sebagai pendidik ya. Dan juga hanya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan untuk pembelajaran yang selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi kan juga Pak ini sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi proses ya tadi ya, ingin present. Bu Lela ingin mengembangkan kesadaran penuhnya karena Bu Lela merasa karena terlalu bertugas, saya bisa nggak ya hadir 100% di sini gitu ya. Iya. Di sini saya tadi mengamati bahwa misalnya Ibu sudah dapat mengontrolnya gitu kan, sudah melakukannya dengan baik. Ibu juga sudah bisa hadir secara penuh, secara pikiran tadi saya amati juga oke kok, sudah ya dari 100 mungkin sudah sekitar 95% Ibu sudah hadir gitu kan. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik tadi ya bagi Pak Ibu yang tadi katanya murung, banyak beban, akhirnya di akhir kayak bisa tersenyum ya beliau ya. Bisa sedikit lega Bu, Katanya gitu ya. menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi. Dan Ibu juga ternyata yang diberikan untuk takut pokoknya tidak berbobot karena belum terbiasa tadi sudah kok Bu sudah berbobot sekali, dan itu yang membuat coachingnya Ibu tadi akhirnya menjadi lebih terbuka dan nyaman untuk bercerita karena memang sebagai coach Ibu sudah memahami sekali apa sih fungsi dari coach itu, bagaimana alurnya, bagaimana cara membuat agar coachingnya sendiri tadi mampu memecahkan masalah. Sebenarnya beliau bisa tapi belum menemukan caranya seperti apa gitu ya Bu. Iya Bu. Dia dengan aksinya juga dengan mampu menguliknya, akhirnya coachingnya jadinya bisa menjalankan dengan baik. Mantap Bu, maksimal sekali. Terima kasih ya Bu semua atas arahan dan bimbingan dari Ibu juga. Ya, sama-sama. Terima kasih loh Bu Laila sebagai apa ya, sebagai coach ya tadi ya. Sebagai coach itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ibu juga sudah berusaha benar-benar bagaimana sih kelemahan yang Ibu anggap tadi, aduh saya bisa nggak ya, aduh saya mampu nggak ya untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot, saya mampu nggak ya untuk hadir nih 100% di sini. Ternyata kekhawatiran yang Ibu anggap kelemahan tadi ternyata Ibu juga tapi sendiri gitu loh. Ternyata sebagai coach Ibu memang sudah nggak dilakukan lagi, mungkin hanya tinggal menunggu pembiasaan dan terbiasa saja coaching ini ya Bu ya. Mungkin dari saya memang tetap harus memperhatikan bagi bimbingan. Saya hanya memberi arahan untuk tetap memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari coach yang Ibu coachingin. Jadi akhir kata ya mungkin ini yang saya itu apa ya, saya menemani Ibu sebagai observer. Semoga Ibu gak kapok saya jadi observernya. Sama-sama kita belajar, semoga kedepannya kita nanti menemukan masalah baru, coaching baru, karena beliau sudah lumayan mumpuni, semoga bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa masalahnya. Oke Bu, saya pamit dulu. Sepertinya saya harus berdiri. Saya pamit. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu Lela. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Endah? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Lela ini gimana kok
sehat banget kayaknya. Iya ini Bu, alhamdulillah hari ini penuh dengan semangat bisa ketemu dengan Ibu. Alhamdulillah, ibu juga, makanya saya semangat karena ngeliat ibu juga semangat kan. Iya. Nah Ibu, hari ini Ibu melakukan coaching dengan Bapak Ino ya Bu? Oh iya Bu, saya hari ini insya Allah akan melaksanakan coaching dengan Bapak Ino, Pak Budi gitu Bu. Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan ya, Bu. Boleh, Bu? Boleh Bu Lela, nggih. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan, dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Iya Bu. Jangan lupa ya Bu, nanti sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Iya Bu. Nah, mungkin sebelum dilakukan observasi, adakah sedikit hal yang saya tanyakan ya Bu? Iya Bu. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Bu pertanyaannya dan terima kasih waktunya sudah hari ini menemani saya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dari prinsip coaching dari yang ada tersebut yaitu pertama tentang kehadiran penuh yang bermakna, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Oh iya. Nah, kira-kira ya Bu, Ibu akan mengembangkan inti coaching ya Bu, terkait di antara ketiganya, manakah yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan untuk diobservasi? Mungkin saya akan lebih fokus Bu ke mendengarkan yang aktif, karena kan itu juga kadang susah bagi kita untuk mendengarkan aktif ya. Biasanya juga kita lebih ke ikut berbicara juga, makanya mungkin saya juga harus lebih konsentrasi di mendengarkan aktifnya, dan juga bagaimana saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Bu dari coach saya agar coach saya juga nyaman ibaratnya cerita dengan saya, agar kami bisa sharing-sharing itu. Saya berarti kan harus benar-benar mengajukan pertanyaan berbobot yang seperti apa yang ya saya sedikit kayak bisa nggak ya Bu gitu, kayak yang jangan-jangan nanti saya nggak bisa, saya takutnya di situ sih Bu. Iya Bu. Nah, jadi Ibu nanti akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu. Jadi saya akan lebih yang spesifik, saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sepertinya di situ Bu Laila. Nah, kira-kira Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi ya, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya, mungkin saya juga karena masih awam dalam hal coaching Bu, saya juga karena mungkin nggak rutin melakukannya. Indikator ketercapaiannya, mungkin saya ingin coach saya itu dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika beliau sudah kayak bercerita, kemudian saya juga sebagai coach mendengarkan secara aktif, saya ingin coach saya itu bisa menyelesaikan permasalahannya gitu loh Bu. Kemudian kan dengan cara tersebut ya, cara-cara saya seperti apa, saya berharap sih coach saya itu memutuskan gitu Bu, dan saya juga bisa mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dan strategi dari coach saya. Kan intinya di coaching ini saya seperti menggali potensi sebenarnya dari coach saya sendiri. Beliau bermasalah tapi sebenarnya beliau mungkin punya strategi atau cara, tapi beliau masih bingung untuk mengungkapkan atau menyelesaikan itu Ibu. Iya, jadi semoga nantinya coaching hari ini berjalan dengan baik ya Bu, dengan lancar. Iya Bu, terima kasih loh semangatnya ya. Jadi tadinya saya yang gimana ya, bisa nggak ya gitu kan, jadi takut saya sendiri sebagai coach kan juga belum maksimal 100%, karena kegiatan coaching ini kan bagi saya juga karena mungkin saya tidak rutin tadi, akhirnya saya sendiri masih merasakan saya mampu nggak ya, kayak harus meyakinkan diri saya, karena kan dari ketiga hal tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot itu pun
saya harus matang di situ. Saya juga sendiri akhirnya saya juga harus belajar dengan baik agar coaching saya itu bisa apa ya, bisa tergali lah potensi untuk menyelesaikan masalahnya tadi Bu. Nggih, iya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Pertanyaan dari saya mungkin sampai sini Bu ya. Iya, terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Inu. Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Terus semangat ya Pak, agar selalu bisa sehat, membersamai sekolah panjenengan yang sekarang sudah hebat banget Pak. Semoga semakin maju dan berkembang ya Pak. Ya Bu, alhamdulillah Bu Endah, kabar saya baik. Semoga juga Bu Endah dengan keluarga diberikan kesehatan, kemudian dan selalu bisa membersamai anak-anak dengan hati bahagia dan bersemangat. Amin Pak, G, sama-sama saling mendoakan dan saling bersinergi dalam pendidikan ya Pak. Kita ini adalah G apa ya, pencerdas anak bangsa. Jadi ya memang maunya tiap hari kita happy, tiap hari kita tuh bisa bahagia gitu ya Pak. Ya gimana? Karena ya memang sudah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Oke Pak Inu, ngomong-ngomong, kira-kira saya ini Pak Inu ada waktu buatan nggih? Saya ingin sharing-sharing dan berbincang nih dengan Pak Inu. Alhamdulillah hari ini tidak ada kegiatan ya Bu, sehingga saya bisa sharing dengan Bu Endah. Kemudian dengan Bu Endah kebetulan hari ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jika kita ingin sharing, Jadi kalau alhamdulillah kalau Pak Inu ada waktu, saya ingin ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman dengan Pak Inu. Pak Inu, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan Pak Inu kok sepertinya Pak Inu kayak banyak pikiran, kayak ada sesuatu yang membuat Pak Inu kayak terbebani kayak kenapa ya Pak Inu saya biasanya kepala sekolah yang saya idolakan, orang yang ceria, orangnya support dengan anak-anak, beberapa ini sepertinya jenengan kayak banyak pikiran itu ada apa tuh? iya Bu, jadi setiap manusia pasti itu memiliki masalah masing-masing ya. Jadi sebenarnya itu ada sedikit yang terkena di pikiran saya, yang menguji saya, dan juga membuat saya kok gini ya. Gitu. Jadi mungkin masalahnya kok tidak selesai-selesai dan takutnya berlarut-larut gitu. Jadi saya kadang merasa gagal menjadi kepala sekolah, kemudian karena banyak sekali yang saya hadapi dan tidak belum selesai. Terima kasih loh Bu kalau sudah Ibu berkenan menanyakan dan mendengarkan sedikit cerita saya. Oke, Pak sama-sama. Jadi menurut Bapak ini Pak, kira-kira masalah apa sih yang Bapak hadapi kok sampai membuat Bapak yang biasanya itu kok kayak banyak pikiran, terus sepertinya dengan sedikit dengan konsentrasi dengan maksudnya dengan lingkungan sekolah ya, kan beban pikiran tadi menawi dan kira-kira Bapak punya cara kok menyelesaikan masalah Bapak tadi? Baik Bu, sebenarnya saya juga sedikit malu ya jika menceritakan hal seperti ini. Ya karena itu tadi saya merasa gagal menjadi kepala sekolah Bu. Namun daripada semakin membuat saya tidak nyaman ya, membuat saya panitia sepertinya bercerita atau sharing dengan Bu Ida itu mungkin bisa membuat saya sedikit tenang. Kemudian dengan saya ingin menyelesaikan apa permasalahan sehingga bisa membersamai sekolah saya dengan tenang. Saya juga tidak menyimpannya sendiri gitu. Jadi artinya saya akan mengeluarkan benar-benar saya kepada diri. Oh begitu, baik, mari Pak, silakan masalah Bapak. Mungkin bisa ya sedikit membuat juga, karena biasanya kalau dengan cerita akhirnya kan nggak dipikir sendiri loh Pak, tidak nyimpan ini kenapa kok akhirnya kan merasa kok apa-apa sendiri gitu ya Pak. Jangan khawatir Pak, insya Allah saya masih bisa menjaga perbincangan kita nanti. Misal dengan merasa ini kok tidak berkenan sebenarnya diutarakan pada orang lain, nggak jangan cerita dengan saya
saya tetap akan menjaga komitmen untuk menjaga apa ya isi perbincangan kita ini. Baik, terima kasih Bu Nia sebelumnya karena dengan menceritakan dengan Bu Nia sudah bilang tadi bisa menjaga privasi mungkin ya. Jadi saya merasa bukan saya itu mungkin nanti akan bisa menjadi solusi. Jadi begini Bu, saya itu merasa bingung dalam menghadapi salah satu guru yang ada di sekolah saya dan seringkali itu datang terlambat. Dan ini bukan sekali dua kali Bu. Jadi ini sering sekali guru tersebut itu terlambat dengan berbagai alasan. Ya, mungkin ada alasan anaknya sedang TK atau bagaimana atau rewel di mana itu banyak sekali alasan. Oh gitu Pak. Kenapa bingung Pak? Apakah Bapak sudah pernah berkomunikasi dengan beliau gitu Pak? Apakah misalnya sudah Bapak tegur gitu Pak? Sudah Bu, saya juga sudah berkomunikasi dengan individu, bukan menegur ya, artinya itu saya memberikan arahan bahwa kita itu kan bekerja di salah satu dinas, jadi tolonglah kita menjaga tata tertib tersebut, apalagi dilihat oleh anak-anak itu kan tidak enak. Kemudian saya juga sering menanyakan kenapa beliau sering sekali terlambat. Kemudian terus saya harus gimana, kadang sampai rasanya itu pusing sendiri, jadi memikirkan guru tersebut seolah-olah kalau saya itu tidak bisa membimbing guru tersebut dalam kata tersebut. Kemudian bagaimana lanjutannya Pak? Maksudnya bagaimana reaksi dari guru tersebut setelah Bapak melakukan teguran tadi yang awal-awal seperti itu? Ya baik Bu, jadi saya sudah melakukan peneguran secara halus dan baik, secara face to face ya. Saya tidak mau menegur dengan ada orang lain dulu, kan enggak enak. Kemudian dan beliau juga sudah memberitahukan alasan beliau. Hal itu terjadi karena beliau itu harus mengantarkan anak TK. Jadi saat pagi hari. Jadi maksud saya itu kan sudah saya ajak bicara tapi kok masih tetap saja bagaimana ini saya bisa merasa gitu. Jadi solusinya itu bagaimana gitu. Oh gitu Pak. Terus apa yang membuat Bapak masih merasa kok kayak terbebani? Kan gitu sudah Bapak ajak bicara ini beliaunya. Apakah setelah yang beliau tadi itu beliaunya masih belum ada perubahan Pak? Belum ada Bu, jadi beliaunya itu belum ada perubahan. Saya takut kebiasaan terlambat itu menjadi kebiasaan buruk bagi beliau. Dan yang saya takutkan itu akan menular kepada rekan-rekannya. Bahasa Jawanya itu iren-irenan seperti itu ya. Karena apa, semua itu juga punya anak kecil gitu loh. Nanti yang ikut dibully kok sebagian rekan dulu tidak dibully itu kan kurang. Mungkin namanya penting ya Pak, mungkin jangan merasa kok sebagai kepala dengan apa ya kayak tegak gitu. Kemudian Pak, apa sih ini Bapak melakukan lagi? Kan tadi sudah benar-benar berbaik sudah, tapi belum ada perubahan. Apakah sudah melakukan maksudnya face to face yang benar dari hati ke hati nih Pak? Yang tersebut artinya yang ngobrol, sebentar dari ke hati, terus kayak Pak gimana ya Teguh kita cari solusinya nih, jalan tengahnya seperti apa dari kebiasaan berlalu jaringan yang sudah terlambat ini kan di sawang. Berarti ya kalau maksudnya di sawang wali itu juga nggak enak dan ditakutkan nanti kan gitu sama anak didik jaringan deh. Terus ya gimana nih Pak ya untuk sekalian mengetahui kenapa sampai saat ini beliau berubah itu ada rencana positif jaringan? Kalau terus sudah mungkin, tapi dalam segi peneguran tapi kalau dari hati ke hati mungkin masih jadi mungkin ada saya rencana itu saya dengan beliau Santai gitu ya. santai gitu apa dari hati ke hati. Atau mungkin perlu disambi dikopiin Pak biar ketika nanti Nah, jenengan diskusi mungkin. atau berface to face tadi jenengan dan beliau bisa menemukan titik pas dan biar ketemu lah itu caranya bagaimana gitu ya Pak. Ya apa kita keluar makan gitu, diajak makan, kemudian diajak ngobrol apa sebenarnya apa
ada masalah lain seperti itu Oke. kalau tidak ada revisi. Terus selanjutnya Pak, apa sih yang kira-kira ingin Bapak lakukan selanjutnya? Apakah sudah ada bayangan bagaimana atau ingin solusi yang seperti apa Pak? Ya Bu, saya akan mencoba cara lainnya mungkin ya untuk melakukan face to face dengan guru tersebut seperti yang ada yang disarankan ya. Oke. Ya semoga dengan obrolan dari hati ke hati yang saya dengan Iya. beliaunya itu menemukan solusi. Oke. Dan juga nanti dia akan sharing ya, melalui sharing dengan guru lain. Ya, saya akan sharing dengan guru lain. Saya akan dengan guru tersebut. Oke. Siapa? Oke ya, namanya juga Itian ya Pak. Semoga dengan cara tersebut beliaunya tadi yang terlambat bisa berubah dan jenengan juga merasa tidak terbebani dan gagal menjadi kepala, oke. Dan semoga segera selesai. Ya Bu, terima kasih. Semoga dari perbincangan ini menjadi lega di hati saya ya, Oke. tidak terbebani dengan pikiran-pikiran dari beliau. Kemudian Pak, ada komitmen nggak sih Pak dari jenengan untuk melakukan rencana aksi dari yang Bapak inginkan tadi? Setelah menginginkan tadi pasti Bapak ingin melaksanakannya. Baik Bu, saya akan segera mungkin Bu, saya Oke. akan segera melaksanakan pemanggilan secara face-to-face seperti tadi Bapak Guru tersebut supaya tidak berlarut-larut Bu, masalah itu biar cepat selesai dan biar tidak terbebani di saya seperti itu. Kemudian saya juga akan memberikan tahu kepada beliau bisa tentang mati dan tidak melanggar lagi. Oke. Mungkin saya akan memberikan satu tiket mungkin ya, satu tiket sehingga guru tersebut ya disiplin dalam Nah, ada tempat kita di biar tidak terlambat, biar tidak nggak mau pusing lagi. ya. Wah, rencananya sudah bagus. Semoga bisa segera dieksekusi. Dan kira-kira Pak Inu ini nanti akan meminta bantuan siapa sih Pak untuk menjalankan rencana tersebut? Pastinya yang pertama itu kepada rekan sejawat itu teman-teman yang lain itu saya meminta tolong memberi support lah perhatian kepada guru tersebut sehingga bisa guru tersebut itu bisa melakukan dari situ. Seperti itu sih menurut saya. Angkat, semoga semuanya lancar dan semoga apa yang Bapak ikhtiarkan juga rencananya baik dan semoga guru tersebut juga segera melatih peraturan sesuai yang jenengan inginkan tadi ya. Dan semoga Pak Eno juga nggak kepikiran terus, nih kasihan rekan-rekan yang lain Pak mungkin juga komandan jenengan kok berbeda Pak Eno kok tidak sekian ya gitu kan, karena kan juga tidak hanya satu guru saja yang membutuhkan jenengan Pak, jenengan itu Pak Kepala, jadi pasti dibutuhkan oleh banyak pihak. Ya pasti itu, jadi saya sangat berterima kasih karena gurunya sudah bersedia menggunakan sharing atau mendengarkan keluh kesah saya kayak guru yang ada di kelas. Ibu Pak, sepertinya mungkin kita cukup sampai di sini pula ajang Pak kita langsung dulu. Pak Ino terima kasih waktunya, mau mengganggu juga saya tadi. Terima kasih. Oke. Ya, saya malah senang ya karena gurunya bisa menggunakan keluh kesah. Pak saya pamit dulu ya, saya pulang Ya, dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak. Baik Ibu, tadi bagaimana coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Bu, deg-degan loh Bu, kasihan Bu, sampai sekarang masih yang rasanya yang ya Allah, alhamdulillah deh udah berjalan lancar sih Bu ya, alhamdulillah, meskipun ya gimana ya belum 100% saya ngerasa diri saya itu kok tadi gimana ya, aduh coachingnya tadi gimana kayak belum 100% dah, belum maksimal yang saya lakukan gitu loh Bu. Saya lihat tadi itu sudah luar biasa, sudah bagus. Ya Allah, terima kasih ya Bu. Nah Bu, setelah melakukan coaching tadi dengan coach, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan. Nah, terkait dengan indikator ketercapaiannya, apakah tadi sudah tercapai Bu? Ya mungkin seingat saya nggak Bu, kalau menurut saya sih tadi saya sudah mengikuti alur ceritanya, tapi ya mungkin ada satu duanya agak
meleset ya saya rasa oh iya tadi kayak sedikit ada yang meleset deh, tapi ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, yaitu dengan menanyakan tujuannya seperti apa, kemudian juga saya sudah mengidentifikasi lah Bu, masalahnya yang seperti apa, kemudian juga untuk rencana aksinya tadi saya juga sudah menanyakan ke coach saya Bu ya, saya sudah berusaha ya, dan untuk tanggung jawabnya juga tadi saya juga sudah menggali potensi dari coach saya Bu, untuk bagaimana beliau bisa mengeluarkan potensi dirinya. Sebenarnya mungkin beliau berpotensi Bu, hanya ya itu beliau tidak menyadarinya, dan karena sudah merasa terbebani dengan banyaknya pikiran, mungkin coach saya tadi ngerasa yang kayak buntu, kayak merasa kok nggak dapat solusinya, kayak ini masalahnya gimana, kayak bingung sendiri gitu loh Bu ya. Saya tadi sudah melaksanakan alur tirtanya, dan alhamdulillahnya ya sudah mulai sedikit ada pencerahan, ada solusi dari permasalahan coach saya tadi Bu. Iya, baik Bu. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, ini ada beberapa catatan Bu yang tadi saya tuliskan. Iya. Tadi Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian tadi Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Iya Bu. Nah, jadi agar rencana aksi tersebut dapat dilakukan dengan baik, Ibu sudah menggali solusi dari coaching tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, Iya Bu. nah untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching pada hari ini? Mungkin karena saya juga menyadari kemampuan saya gitu, mungkin ada sih kompetensi yang tetap ingin saya kembangkan secara lebih mendalam Bu. Itu adalah kompetensi dalam memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching ke depannya agar ya lebih baik Bu. Karena ya kadang juga namanya ketika kita coaching kadang takutnya pembahasannya sampai kemana-mana gitu Bu. Saya juga sendiri sebagai coach harus tetap mengarahkan coach saya agar tetap sesuai dengan alur tirtanya, tentang tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya mau seperti apa, dan tanggung jawab nanti akan bagaimana kan. Saya juga harus mempelajarinya, bagaimana coach saya bisa mengembangkan dirinya, menggali potensinya kalau saya sendiri sebagai coach tidak mantap lah dalam alur tirta ini Bu, begitu. Kemudian saya sendiri ya tadi merasa yang aduh coach saya kok juga istimewa ya Bu, ternyata coach saya sendiri akhirnya berhasil mendapatkan solusi. Saya jadi ya Allah tenang gitu Bu. Nah, jadi tadi Ibu akan mengembangkan lebih memahami alur tirta tadi ya. Iya Ibu. Nah, saya tadi juga mendengar loh Ibu, Iya. Ibu tadi sudah fokus terhadap coaching. Ibu. Nah, kemudian kalau yang Ibu sampaikan di observasi tadi tentang presence atau kehadiran penuh, jadi saya tadi juga sudah mendengarkan Ibu melaksanakannya dengan baik. Ya, Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Ibu sudah memberikan hal-hal yang Ibu pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan kompetensi coaching ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Ibu sudah melakukan tanya jawab pada kegiatan ini. Kemudian saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau menjadi observator tadi di kegiatan coaching saya. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan masukan-masukan kepada saya. Jadi saya sendiri akhirnya bisa kayak introspeksi lah di mana sih kekurangan saya. Terus saya harus mengembangkan diri bagaimana lagi. Dengan adanya Ibu sebagai observer, saya akhirnya bisa tahu oh ya berarti kedepannya biar coaching saya lebih tetap lebih baik sesuai dengan alur tirtanya saya harus seperti apa. Oh ya saya
Oh ya, seperti ini ya. Terima kasih Bu. Dan ya, akhirnya meskipun saya tadi deg-degan ya, nervous yang rasanya, aduh takut banget nih, gitu karena belum terbiasa saja sih Bu. Semoga kedepannya saya sebagai coach bisa melakukan coaching kepada rekan-rekan saya yang lain juga, kepada teman-teman yang lain sesuai dengan alurnya, sesuai dengan prosesnya, dan saya berharap juga coaching saya itu akhirnya tidak merasa tidak merasa risau lagi lah Bu dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Laila. Sama-sama Ibu, Iya. semoga coaching berikutnya itu bisa jauh lebih baik lagi dari saat ini ya Bu. Oke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inu, ketemu Pak Inu. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Baik Pak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Terus semangat Bu agar selalu bisa sehat menjadi guru yang selalu dirindukan anaknya. Kemudian agar pembelajaran yang dilakukan itu maksimal. Ya Pak, alhamdulillah kabar saya baik Pak Inu. Dan semoga Pak Inu juga dan keluarga selalu sehat-sehat ya Pak, selalu baik kabarnya. Amin. Bu Indah, kira-kira apakah siang hari ini ada waktu untuk kita sharing-sharing sebentar Bu Indah? Oh gitu Pak, pas loh Pak kebenaran. Siang ini saya ada waktu kalau untuk ngobrol dengan Pak Inu. Kebetulan saya lagi nyambi nunggu anak-anak sedang latihan ekstra kurikuler tari Pak. Itu mereka sedang ada di aula Pak. Baik Bu, Bu Indah, kira ini saya lihat itu kok sepertinya banyak sekali pikiran, sepertinya sedang ada yang dipikirkan. Kira-kira apa? Iya sih Pak, sebenarnya ya akhir-akhir ini saya sedikit ada kayak pikiran juga, kadang saya membuat saya kok kayak nggak tenang gitu Pak ketika mengajar, jadinya saya juga kadang nggak konsen ke anak-anak. Kadang saya merasa saya jadi guru kok apa ya, merasa kayak belum perfect lah Pak. Kok apa ya, saya merasa di saya tuh apanya yang salah kok sampai terjadi sampai seperti ini gitu kan. Tapi terima kasih Bapak sudah menanyakan, saya jadi sedikit lega, dan maksudnya karena selama ini saya menyimpannya sendiri memang Pak. Oh, jadi Bu Indah seperti itu. Oke. Kira-kira apa masalah yang sedang Bu Indah hadapi? Kira-kira apa yang Bu Indah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya ini ya saya bingung, dan mungkin ini juga tidak hanya saya, mungkin ada beberapa masalah atau hanya saya sendiri nih yang merasakan gitu Ge. Sebenarnya saya juga malu Pak menceritakan, karena setelah sekian lama menjadi guru kok saya tetap merasa kok dengan kasus saya ini, bukan kasus ya, dengan masalah kecil ini mungkin kok saya merasa kok belum sempurna jadi guru gitu ya Pak. Ya sampai saya pendam, tapi mungkin dengan tadi Mbak Inu nanya, mungkin dengan saya bisa cerita ke Pak Inu akan membuat saya sedikit melonggarkan beban pikiran saya gitu Pak, gitu kan. Saya ingin menyelesaikan masalah ini ya, sehingga saya tuh nantinya ke depannya pengen bersamai anak-anak yang lain juga dengan ya hati yang sudah lega, sudah oh ya gitu loh Pak. Terima kasih loh Pak. Ya Bu, sama-sama. Monggo Bu Indah, jika ada permasalahan yang ingin Bu Indah sampaikan, silakan, tidak perlu khawatir, saya tidak akan membacakan atau menyampaikan masalah Bu Indah ke orang lain. Nah, saya juga insya Allah bisa menjaga rahasia yang Bu Indah. Terima kasih loh Pak Inu, sekali lagi saya akhirnya nggak punya teman buat berbagi. Sama ini juga saya pengen cerita ke siapa ya, saya kok nggak ada bayangan, takutnya nanti saya dianggap juga gagal sama masa yang lain, jadi kok cerita sama siapa ya, saya diam sampai tadi Bapak mengajak saya sharing-sharing, kayaknya saya merasa waktunya deh saya harus melepaskan sedikit beban saya biar saya juga nggak punya pikiran. Jadi gini loh Pak, saya kan sekarang ada di kelas 6 ya, saya juga merasa bingung tentang minat belajar anak tuh yang nggak sama Pak. Jadi anak saya itu sekitar 25 anak. Kok dari 25 ini tuh nggak sama Pak. 2/3-nya oke.
tanpa disuruh belajar pun mereka tuh sudah senang, sudah ayo bu masuk, sudah waktunya materi ini bu, ayo bu sudah waktunya begini gitu kan. Yang 23 ini sudah oke, ibaratnya dari 25 atau 20 anaknya sudah oke lah, tanpa harus disuruh, mereka tuh yang semangat. Tapi saya punya sedikit apa ya, bisa dibilang bukan pertanyaan juga, ini sisanya ada 5 anak ini kok belajarnya kurang gitu kan, kok sebagian rajin sebagian enggak, ya kan akhirnya saya pun bertanya ke diri saya sendiri, kok ada apa sih gitu loh, saya gimana atau bagaimana, ini kenapa, saya juga bingung akhirnya ingin memutuskannya gitu loh Pak. Nah, kira-kira sudah apakah sudah ada yang dilakukan dari Bu Eda untuk mengatasi minat belajar? Gini Pak, saya tuh sudah mencoba untuk memodifikasi dan memvariasi ya dari metode pembelajarannya. Ada yang kadang saya juga menggunakan YouTube, yang saya kadang menggunakan LCD, kadang saya juga sudah apa ya Pak, tidak hanya ibaratnya saya ceramah di depan, saya sudah membuat kelompok-kelompok belajar, diskusi dan sebagainya. Dan pembelajaran saya pun juga tidak selalu di kelas saja loh Pak. Kadang saya juga mengajak anak-anak ini untuk keluar, misal tentang materi lingkungan ya, saya nanti juga membawa tentang tumbuhan, bisa saya akan bawa ke lingkungan sekitar, dan biasanya di dekat kalau kita ada persawahan Pak, saya bawa anak ke sana untuk melihat langsung bagaimana sih pertumbuhan tanaman atau lingkungan seperti apa. Misal tentang hewan atau binatang, saya biasanya bawa ke peternakan yang ada di ujung desa yang punya milik Pak Guru. Saya biasanya ke sana ajak anak ibaratnya untuk tahu ini loh binatang seperti ini. Kemudian nanti kita tanya yang pemilik yang bagaimana perkembangannya, bagaimana perawatannya. Jadi saya sudah memvariasi metode pembelajaran, metodenya juga sudah sih Pak. Tapi kok ya ibaratnya yang 5 anak ini nih di model-model apapun kok ya minat belajarnya itu tidak apa ya, tidak segera berubah atau gimana. Jadi saya kadang aduh caranya gimana lagi ya, saya harus gimana gitu tuh kepikiran gitu Pak. Kemudian apa yang Ibu lakukan pada anak tersebut? Nah, untuk anak-anak ini saya sudah melakukan peneguran halus. Karena anak-anak sekarang nggak bisa di kelas ya Pak, karena sesuai dengan pemikiran kehadiran anak-anak itu kan memang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kita sebagai pendidik juga harus tahu kodrat alamnya seperti apa, kita harus memahami, dan kodrat zamannya memang seperti ini. Mungkin anak sekarang berbeda dengan dulu yang kalau dulu mungkin bisa sedikit yang berbeda kelas, kalau anak sekarang kan memang harus menggunakan metode yang halus ya. Saya sudah Pak, sudah sudah menggunakan metode halus dan baik-baik untuk mencari alasan kenapa sih anak-anak kok minat belajarnya kayak tinggi nih gitu kan, kok nggak sama metode ini ya. Yang 20 ini badannya kalau lari dari A mereka sudah sampai X sampai M misalnya. Ini yang anak 5 ini baru sampai E, kenapa nggak bisa menjalannya kan gitu. Sampai saya tuh tanya loh Pak, mau ya gimana, mau belajar model apa toh, ayo bilang ke guru biar guru tuh bisa apa ya, bisa memenuhi ekspektasi keinginan kalian untuk belajar, biar kalian tuh ayo bu semangat. Saya juga ingin mendengarkan kata-kata itu dari anak-anak yang beberapa dari sekian banyak tadi loh Pak. Kira-kira apa sih Bu yang masih Ibu Eda rasa terbebani ya? Oke. Apakah beliau itu belum ada perubahan dengan pembelajaran yang sudah Bu Eda laksanakan? Nah, yang saya takutkan nih Pak, apa ya, takut kebiasaan anak-anak yang tidak apa ya, kalau kita belajar kurang belajar tadi, akhirnya akan memperburuk yang namanya anak kurang belajar. Biasanya kebiasaan buruk itu lebih cepat menular Pak dibandingkan yang kebiasaan baik. Nah, itu ya saya takutnya karena 5 anak ini tadi sudah belajar susah, nanti takut saya yang 20 anak yang ada, nanti malah itu juga yang minat belajar. Nah itu di situ saya aduh ini gimana ya kok berubah. Kemudian apa yang ingin Ibu Eda lakukan lagi? Apakah sudah pernah melakukan obrolan secara face to face kepada anak-anak tersebut yang bermasalah tersebut untuk mengetahui kenapa sampai saat ini anak-anak itu masih saja belum bisa berubah dengan metode pembelajaran yang sudah Bu Eda laksanakan? Nah itu Pak, saya belum melakukannya loh Pak. Terus selanjutnya
apa kira-kira akan Bu Ina lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan mencoba face to face ya dengan anak-anak tadi, dalam arti dari hati tapi empat mata, satu persatu akan saya panggil untuk saya tanya, misalnya Bayu itu misal si Bayu itu maunya seperti apa, mungkin saya juga perlu mendalami bagaimana latar belakangnya atau bagaimana juga di rumah gitu nih Pak. Jadi saya juga bisa bisa tahu lah satu persatu anak-anak ini maunya seperti apa. Dan mungkin juga saya akan meminta bantuan dari orang tua mungkin, karena kan kita sebagai guru juga harus memaksimalkan potensi yang ada di rumah, karena belajar itu kalau bagi saya minatnya itu kan sebenarnya nggak tumbuh hanya di sekolah saja Pak, minatnya harus tumbuh juga di rumah. Ya cuma lah kalimatnya kalau kita hanya membuat mereka berminat di sekolah, tapi ketika di rumah sama orang tuanya ya dibiarkan saja, mau belajar ya sudah, nggak belajar ya sudah gitu kan. Berarti kan saya juga akan melakukan kerjasama dengan wali murid di rumah gitu Pak, agar komunikasi saya sebagai wali kelas dan orang tua di rumah sebagai wali murid itu terjalin, agar anak-anak ini tumbuh bareng untuk minat membacanya itu minat membaca, minat belajar, minat mendengarkan pelajaran itu bisa naik gitu Pak. Menurut saya bagus sekali apa yang direncanakan Bu Ida ya. Semoga dengan cara tersebut Bu akan bisa menuntaskan masalah yang sedang Bu Ida. Iya Pak, amin, amin Pak. Terima kasih loh Pak atas waktunya. Ya akhirnya saya bisa sharing ke orang nih. Ini sudah beberapa waktu juga saya pendam, dalam arti kok sebagai guru saya kok tetap merasa gagal ya. Kenapa sih anak saya kok nggak sama? Meskipun saya tahu memang setiap anak akan berbeda. Maka mereka sudah kelas 6, saya berharap ya mereka ini yang berlima bisa ikuti temennya lah, karena kan ibaratnya di semangat terakhir mereka harus bisa menunjukkan kalau mereka itu sebenarnya mampu, karena kok temannya mampu kalian tidak, sebenarnya bisa, cuman mungkin sayanya saja yang kurang berkomunikasi atau kurang kerjasama dengan wali murid di rumah gitu. Mungkin saya hanya selama ini saya yang terus-terusan kayak ngoyo ayo terus anak-anak, tapi ketika di rumah mungkin juga tidak disemangati sama orang tuanya. Itu mungkin juga di rumah, di sekolah mau belajar mau oke lah, tapi di rumah buyar gitu, pulang sekolah main, jadi ya mereka selesai nggak belajar, akhirnya sampai sekolah bingung lagi mau ngapain gitu Pak. Oke, tadi Bu Ina sudah menyampaikan rencana-rencana yang Bu Ina rencanakan di masyarakat. Lalu komitmen apa yang akan Bu Ina lakukan untuk menjalankan rencana? Mungkin segera pengambilan satu persatu anak-anak tadi secara visualis yang saya bilang tadi Pak, hati-hati lah apa nanti biar mereka berani mengutarakan, mungkin ya bareng-bareng mereka merasa yang aduh nggak nyaman ya teman-teman, mereka malu mungkin ada, atau saya kurang memahami ternyata yang satu pengennya belajar secara video visual, ada satu secara suara, mungkin saya belum memahami, makanya mungkin pengambilan visualis tadi saya sangat memahami di situ. Kemudian untuk meningkatkan minat belajar mereka ya saya juga harus berkomunikasi tadi dengan wali murid gitu kan Pak, karena yang saya bilang ternyata oh iya ya, saya merupakan hal dimana saya harus berkomunikasi dengan wali murid tadi itu. Ya tadi berkat ngobrol Pak Inu, oh iya akhirnya saya menyadari itu Pak Inu. Baik sekali ya Bu. Kemudian lalu kira-kira menurut Bu Ina itu siapa sih yang akan membantu dalam menjalankan komitmen yang sudah Bu Ina rencanakan? Iya Pak, mungkin ya kalau saya pikir saya akan mengajak satu ya pasti anak tadi secara personal, saya akan berdekatan face, yang kedua juga dengan wali muridnya saya akan berkomunikasi dan meminta tolong mereka saling feedback lah, untuk kita saling mengingatkan anak-anak dan mau belajar. Dan mungkin saya juga harus berkolaborasi nih Pak dengan rekan sejawat saya untuk meningkatkan minat belajar anak-anak gitu kan, karena ya bagaimanapun saya tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian, karena meskipun saya wali kelasnya kan, tapi saya membutuhkan orang lain sekitar saya untuk sama-sama sama berkolaborasi nih Pak, untuk saling ayo kerjasama nih, anak-anak itu kan bukan hanya tanggung jawab wali kelas semata atau bagaimana, tapi tanggung jawab guru sebagai pendidik, kemudian orang tua sebagai sebagai orang yang di rumah yang bisa mereka jadikan panutan, dan juga lingkungan sekitar gitu Pak, agar balance gitu loh Pak maksudnya. Jadi selain
berkolaborasi dengan wali murid, Bu Indah juga ingin berkolaborasi dengan anak sejawat, Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik, menurut saya cukup bagus sekali, Bu Indah. Semoga semuanya yang Bu Indah rencanakan itu berjalan dengan lancar, Iya, Pak. kemudian dan semoga Bu Indah lekas menemukan atau terpecahkan masalah yang Bu Indah hadapi. Iya Pak Eno. Oh terima kasih Pak. Akhirnya saya kan yang mikir gimana ya caranya gimana. Saya mau diskusi sama siapa nih gitu kan. Ibaratnya kalau saya ke teman-teman takutnya dengan berpikiran masing-masing takutnya nggak dapet seri yang pas. Nanti jadi kayak sama bingung gitu ya. Setelah Pak Eno, alhamdulillah semuanya oke deh. Oh iya titik terangnya udah mulai ketemu nih. Saya sudah mulai. Oh iya saya seperti apa dan ya insya Allah saya akan segera melakukannya agar ini tidak berlarut karena mereka sudah kelas 6, berarti pengejaran ke materi, pengejaran ke tingkat pendidikannya harus lebih kuat. Terima kasih Pak Inu atas Sama-sama, Bu waktunya. Indah. Monggo jika Bu Indah ingin bercerita kembali tentang masalah-masalah yang ada, saya akan menjaga rahasia tersebut. Terima kasih Pak Inu. Oke Pak, itu anak-anak tadi sudah selesai. Saya pamit dulu ya Pak. Oke, assalamualaikum Pak Inu. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami buat. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan kepada kami. Cukup sekian dari kami. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.